Alamat rumah berada di Desa Jatilaba, Kecamatan Margasari, Kabupaten Tegal. Pada tahun pelajaran ini, yaitu tahun pelajaran 2020-2021, Bapak diberi tugas untuk mengampu mata pelajaran PLSM untuk jurusan TBSM kelas 11 SMK Diponegoro, Lebak Siul. Sudah kita ketahui bersama bahwa di awal tahun pembelajaran ini berbeda dengan awal tahun pembelajaran sebelumnya, yaitu kita akan menggunakan sistem daring ataupun PJJ ataupun online karena sebagai dampak dari merebaknya virus corona. Oleh sebab itu, mari kita tetap semangat dengan adanya kemajuan teknologi yang sudah dimiliki dan kalian mempunyai perangkat yang sudah mendukung hampir 90%. Kita tetap semangat untuk belajar walaupun dalam kondisi pandemi. Tak lupa, mari kita bersama-sama berdoa agar wabah virus corona atau COVID-19 khususnya yang melanda Indonesia dan dunia bisa cepat berlalu sehingga kita dapat melaksanakan pembelajaran dengan tatap muka. Untuk materi pertama yang akan Bapak sampaikan adalah perawatan berkala pada sistem penerangan sepeda motor. Untuk lebih jelasnya, materi tersebut nanti akan Bapak sajikan dalam bentuk video. Kita melakukan perawatan berkala pada sistem pengisian. Alangkah baiknya kita terlebih dahulu mengenal komponen-komponen sistem penerangan yang ada pada sepeda motor. Komponen yang pertama adalah lampu kepala atau biasa juga disebut dengan headlamp ataupun headlight. Biasanya ini terdapat di bagian depan sepeda motor. Fungsi dari lampu kepala atau headlamp ini adalah untuk penerangan jalan khususnya di malam hari, tetapi karena ada undang-undang tentang transportasi yang baru, headlamp ini selalu nyala baik pada siang hari ataupun pada malam hari. Kemudian untuk komponen yang kedua di sini ada yang namanya baterai. Nah, baterai ini dengan tegangan 12 volt. Baterai ini sebagai sumber arus listrik untuk sepeda motor yang sudah menggunakan arus listrik DC. Kemudian ada yang namanya generator. Ini adalah generator yang ada pada sepeda motor. Ini untuk sepeda motor Honda AC Agren, dia terdapat di samping sebelah kiri blok mesin. Fungsinya ini adalah untuk membangkitkan tenaga listrik yang disimpan ke baterai. Nah, yang namanya generator ini juga nanti untuk menyuplai aliran listrik ke lampu kepala untuk sepeda motor yang masih menggunakan sistem AC. Untuk mengetahui perbedaan antara sistem AC dan sistem DC, maka nanti pada saat akan menunjukkan bagaimana nyala lampu khususnya untuk sepeda motor yang masih menggunakan penerangan sistem AC. Pada saat sedikit yang namanya kelistrikan sistem penerangan headlamp pada sepeda motor yang masih menggunakan arus AC, di mana arus yang digunakan untuk menyalakan lampu headlamp ini berasal dari generator yang berada di samping kiri mesin atau blok mesin. Untuk mengetahui yang namanya sistem AC, ketika kita nyalakan motornya itu, nah headlamp ini belum nyala, kita nyalakan seperti ini, maka headlamp akan menyala. Untuk ciri-ciri sepeda motor yang masih menggunakan arus AC, ketika pada putaran idle ataupun rendah, maka lampu akan terlihat redup. Tetapi ketika kita naikkan RPM-nya, maka lampunya akan menjadi lebih terang. Ini ketika putaran idle atau stasioner, maka nyala lampunya akan mengikuti putaran mesin. Semakin tinggi putaran mesin, maka nyala lampunya akan semakin terang. Ini ciri motor yang masih menggunakan arus AC. Tapi untuk motor yang menggunakan arus DC, karena sistem penerangannya langsung diambilkan dari yang namanya baterai, maka nyala lampu headlampnya ini akan stabil, ya, baik ketika dia putaran rendah ataupun putaran
tinggi, maka lampunya akan stabil karena tidak diambilkan dari regulator, tetapi diambilkan dari yang namanya selain adanya lampu kepala pada sistem kelistrikan sepeda motor, khususnya untuk electrical bodinya, di sini sistem penerangannya ada beberapa macam dengan fungsi yang berbeda-beda. Salah satunya ini adalah ada lampu tail atau lampu kota. Ya, lampu kota ini menyala menggunakan arus AC dari generator, dia saklarnya menyatu dengan yang namanya saklar lampu kepala. Ketika kita alirkan di sini, kita saklarnya on-kan, maka dia akan menyala. Nah, lampu tail ini ada dua, yaitu di depan dan di belakang. Tetapi untuk di depan dan di belakang yang membedakan hanya nyala lampunya saja. Kalau nyala lampu yang di belakang itu adalah merah. Nah, fungsi lampu tail ini atau lampu kota ini adalah sebagai penanda motor. Biasanya dinyalakan zaman dulu ini dinyalakan ketika mau peralihan dari sore ke malam. Ini ada beberapa panel lainnya, yaitu saklar penanda lampu dekat dan jauh. Di mana untuk lampu kepala ini, lampu dekat dan jauh tidak bisa hidup secara bersamaan, tetapi dikontrol oleh yang namanya saklar lampu dekat ataupun saklar lampu jauh. Nah, ketika lampu jauh kita nyalakan, di sini nanti di bagian speedometer ini ada indikator lampu jauh dengan lampu yang berwarna biru menyala. Ini menandakan yang namanya lampu jauhnya sedang menyala. Kemudian selain yang namanya komponen-komponen ini, nanti ada yang namanya wiring harness atau kabel dan juga soketnya. Nah, inilah contoh dari yang namanya kabel dan juga soket, di mana kabel ini adalah untuk menyalurkan arus listrik sampai ke beban, dari sumber listrik sampai ke beban. Di sini ada beberapa kabel dan juga soket. Ya. Nah, di sini kabel ini mempunyai beberapa warna yang berbeda-beda. Nah, kenapa pada kabel ini dibikin warna yang berbeda? Karena warna pada setiap kabel ini memiliki fungsi yang berbeda dan untuk kebutuhannya